Pasca korban bencana alam banjir dan longsor di wilayah Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, sebanyak 135 kakak kembali mempertanyakan kepada pemerintah Kabupaten Sumedang, masalahnya mereka sampai saat ini belum ada kepastian untuk bisa tinggal di rumahnya yang jelas. Kepala Desa Cihanjuang, Yuyus Yusuf, mengatakan sebetulnya untuk saat ini banyak berharap termasuk warga yang 135 kepala keluarga khususnya ada di zona merah. Meskipun ada kepedulian dari pemerintah Kabupaten Sumedang, yaitu bagi 135 kepala keluarga tersebut mendapatkan santunan Rp500.000 jika mengungsi. Sebenarnya mereka bertanya-tanya dan pihaknya juga atas nama pemerintah Desa Cihanjuang bingung kapan mereka harus mendapatkan perumahan yang layak. Dikarenakan mereka sudah tidak bisa berada di rumah lain atau mengontrak karena mereka terbatas sekali dengan aktivitasnya. Mereka berharap pihak BPBD Kabupaten Sumedang secepatnya memastikan kapan menerima bantuan relokasi. Sebenarnya untuk saat ini warga masyarakat tuh banyak berharap, termasuk yang warga masyarakat yang 135 yang ada di zona merah. Saat ini mereka, biarpun misalkan ada kepedulian pemerintah tentang mereka untuk mengungsi dengan nilai uang bantuan 500.000 per bulan, sebetulnya mereka bertanya-tanya, kemungkinan juga kami dari pemerintah Desa Cihanjuang kadang sering kedatangan warga masyarakat mempertanyakan permasalahan itu. Jadi kira-kira kapan mereka harus dan mendapatkan perumahan yang layak. Dikarenakan satu hal mungkin mereka nggak biasa untuk tetap berada di rumah yang lain, biarpun misalkan itu juga ngontrak, dan kehidupan mereka itu sangat terbatas sekali dengan aktivitasnya. Mereka berharap bahwa dinas instansi atau pihak yang berkaitan dengan permasalahan longsor di Bojongkonang itu, terutama pihak BPBD, untuk segera memberitahukan kepada warga masyarakat keseluruhan. Jadi pastinya mereka untuk dapat menerima bantuan relokasi itu kira-kira kapan? Jadi sampai sekarang belum ada dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Sekarang dari beberapa kali pertemuan itu kayaknya masih wacana, Pak. Kemarin terakhir ada rapat di perizinan untuk membicarakan tentang relokasi warga masyarakat, yang ternyata bahwa relokasi tersebut itu di Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari. Dan saya juga mempertanyakan kepada Pak Kabid kalau nggak salah waktu itu, apakah warga masyarakat sudah mengetahui persis tentang tempat relokasi ini. Itu. Jangan sampai pas begitu dibangun warga masyarakat tidak setuju. Setidaknya saya berharap gitu, pemerintah Desa Cihanjuang berharap bahwa untuk relokasi tersebut betul-betul disosialisasikan kepada warga masyarakat, dan warga masyarakat itu mengerti tentang lokasi yang akan ditempati di tempat yang baru. Itu kira-kira yang memang jadi keluhan warga masyarakat. Satu hal, kalau misalkan menunggu sampai 6 bulan, kayaknya mereka itu saat ini juga udah mulai merasa jenuh. Merasa jenuh dikarenakan ya kemungkinan besar kehidupan mereka tidak seleluasa apa yang mereka harapkan. Biarpun misalkan untuk logistik bantuan itu ya alhamdulillah itu masih berjalan. Tapi kalau misalkan terus-menerus dengan aktivitas mereka terbatas, apakah ini akan menjamin buat mereka ke depannya, terutama bagi warga masyarakat yang mempunyai anak, terus dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, ya tidak cukup dengan cuma nilai 500 untuk mengontrak, sementara untuk kebutuhan di luar daripada itu, selain logistik,
mereka dapatkan dari mana. Nah itu yang Dari diharapkan. 135 kakak itu Pak, sekarang menempati di mana Pak? Ada yang memang disatu pusatkan di rusun yang ada di Cipanas, Kabupaten Bandung. Ada juga warga masyarakat yang saat ini berceceran ngontrak di tempat-tempat lain. Ada juga yang di rumah keluarganya. Jadi kalau misalkan kita juga dari pemerintah desa sangat kesulitan sekali untuk koordinasi dengan mereka, dikarenakan mereka berceceran menempati rumah-rumah yang waktu itu gitu ya tidak ditempatkan tidak dipusatkan di satu tempat. Ini kan ada yang masih sekolah Pak. Mereka kan membutuhkan untuk bisa belajar gitu ya. Ya. Sementara berceceran gitu. Nah, itu gimana Pak? Nah, yang disesalkan juga memang itu terjadi di warga masyarakat saya. Biar misalkan sekarang bahwa untuk belajar mengajar itu ditempatkan di kebanyakan itu di rumah, tapi kalau misalkan mereka di tempat pengungsian atau di tempat kontrakan, mereka tidak bisa dijamin bahwa pendidikan itu bisa menunjang daripada segala kegiatan yang memang harus mereka penuhi, terutama bagi warga masyarakat yang saat ini ngontrak di luar jauh dari sekolahnya. Jadi saya tidak menjamin gitu kalau misalkan warga masyarakat yang mempunyai anak sekarang ngontrak di tempat yang jauh, mereka juga bisa memenuhi tentang belajar mengajarnya. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.